Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Rasilfa Lulus Zahwania dengan NIM belakang 13 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjana M. Hum. Presentasi yang akan saya sampaikan mengenai materi analisis fonemik, meliputi pertama, analisis pasangan minimal, kedua, tabel APA, ketiga, distribusi fonem, keempat, jenis klaster, dan yang terakhir, tabel alofon. Langsung saja kita masuk ke presentasi yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep fonemik. Fonemik ialah bunyi bahasa yang membedakan makna. Dalam membedakan makna, fonemik membutuhkan analisis. Analisis yang pertama yaitu analisis pasangan minimal. Saya sudah memiliki 20 pasangan minimal yang telah tertera di layar monitor. Yang pertama fonem A dan I yaitu alas dan alis, kedua O dan U, abon dan abun, ketiga E dan I, bela dan bila, keempat K dan L, cuka dan cula, kelima D dan B, datuk dan batuk. Yang keenam terdapat fonem A dan O yaitu gempal dan gempol, ketujuh ada R dan T yaitu hari dan hati, kedelapan ada fonem A dan E yaitu jalang dan jelang, kesembilan ada fonem L dan R yaitu kalung dan karung, kesepuluh ada fonem U dan E yaitu lupat dan lepat. Yang ke-11 ada fonem R dan D yaitu murah dan mudah. Ke-12 ada fonem A dan U yaitu ramah dan rumah. Ke-13 ada fonem D dan G yaitu sedan dan segan. Ke-14 ada fonem I dan U yaitu tiang dan tuang. Ke-15 ada fonem D dan T yaitu udang dan utang. Ke-16 ada fonem P dan B yaitu petis dan betis, ke-17 ada fonem I dan O yaitu rima dan roma, ke-18 ada fonem D dan L yaitu sidang dan silang, ke-19 ada fonem E dan O yaitu teko dan toko, ke-20 ada fonem W dan B yaitu watak dan batak. Dari 20 pasangan minimal yang telah saya sebutkan, kita dapat membedakan makna walaupun fonem-fonem tersebut terdengar sama ketika diucapkan. Analisis selanjutnya yaitu tabel APA. Memiliki peta vokal yang fonem-fonemnya saya ambil dari 20 pasangan minimal, yaitu I, U, O, dan A. Berdasarkan letak lidah, I berada di lidah bagian depan dan U berada di lidah bagian belakang. Keduanya memiliki letak vokal tinggi. Selanjutnya, fonem O terdapat di lidah bagian belakang, namun memiliki vokal tengah. Dan A memiliki vokal rendah dan letak lidah di pusat. Berdasarkan bentuk mulut, I tidak bundar, U bundar, O bundar, dan A semi bundar. Selanjutnya tabel konsonan. Saya mengambil fonem memiliki tabel distribusi fonem yang saya ambil fonemnya dari pasangan minimal. Distribusi fonem yang pertama yaitu distribusi vokal. Fonem atau posisi A di awal yaitu alas dan alis memiliki tabel distribusi fonem yang saya ambil fonemnya dari pasangan minimal. Distribusi fonem yang pertama yaitu distribusi vokal. Fonem atau posisi A di awal yaitu alas dan alis, di tengah ada tiang, tuang, udang, dan utang, di akhir ada bela, bila, cuka, cula, rima, dan roma. Fonem atau posisi I di awal tidak terdapat, di tengah terdapat alis, bila, rima, dan tiang, di akhir terdapat hari dan hati. Fonem atau posisi E di awal tidak terdapat, di tengah terdapat bela dan teko, di akhir tidak. Analisis yang ketiga yaitu distribusi fonem.
Distribusi fonem ialah peletakan suatu fonem apakah fonem tersebut berada di awal, di tengah, atau bahkan di belakang. Memiliki tabel distribusi fonem yang saya ambil fonemnya dari pasangan minimal. Distribusi fonem yang pertama yaitu distribusi vokal. Fonem atau posisi A di awal yaitu alas dan alis, di tengah ada tiang, tuang, udang, dan utang, di akhir ada bela, bila, cuka, cula, rima, dan roma. Fonem atau posisi I di awal tidak terdapat, di tengah terdapat alis, bila, rima, dan tiang, di akhir terdapat hari dan hati. Fonem atau posisi E di awal tidak terdapat, di tengah terdapat bela dan teko, di akhir tidak terdapat. Fonem atau posisi U di awal terdapat udang dan utang, di tengah terdapat abun, cuka, cula, kalung, dan karung, di akhir tidak terdapat. Fonem atau posisi yang terakhir yaitu O di awal tidak terdapat, di tengah terdapat abon, roma, dan toko, di akhir terdapat toko dan teko. Selanjutnya yaitu distribusi konsonan. Fonem atau posisi B di awal terdapat bela, bila, batuk, betis, dan batak. Di tengah terdapat abon dan abun, di akhir tidak terdapat. Fonem atau posisi P di awal terdapat petis, di tengah terdapat gempal, gempol, lupat, dan lepat, di akhir tidak terdapat. Fonem atau posisi T di awal terdapat tiang, tuang, teko, toko, di tengah terdapat datuk, batuk, hati, utang, petis, betis, watak, dan batak, di akhir terdapat lupat dan lepat. Fonem atau posisi D di awal terdapat datuk, di tengah terdapat muda, se, dan udang, di akhir tidak terdapat. Fonem atau posisi K di awal terdapat kalung dan karung, di tengah terdapat cuka, teko, dan toko, di akhir terdapat datuk, batuk, watak, dan batak. Fonem atau posisi G di awal terdapat gempal dan gempol, di tengah terdapat segan, dan di akhir tidak terdapat. Fonem atau posisi C di awal terdapat cuka dan cula, di tengah dan di akhir tidak terdapat. Fonem atau posisi J di awal terdapat jalang dan jelang, di tengah dan di akhir tidak terdapat. Analisis selanjutnya yaitu jenis klaster. Saya menggunakan klaster B seperti struktur klaster BRA dari brakiologi, struktur silabelnya KKV, struktur fonotatiknya OON. Selanjutnya ada BRAH dari Brahma dengan struktur silabelnya KKVK dan struktur fonotatiknya OONK. Selanjutnya ada Bra dari Bratawali, struktur silabelnya yaitu KKV, struktur fonotatiknya yaitu OON. Selanjutnya ada Bra dari Brazil yaitu KKV sebagai struktur silabel, struktur fonotatiknya OON. Selanjutnya ada Brigadir yaitu struktur klasternya Bri dari struktur silabel KKV, struktur fonotatiknya OON. Selanjutnya ada Bruto dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotatik OON. Dan ada Brexia dengan struktur klaster Brek dengan struktur silabel KKVK, struktur fonotatik OONK. Selanjutnya ada brokoli dengan struktur klaster bro dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotatik OON. Yang terakhir ada bro dari bromin dengan struktur silabel KKV dan struktur fonotatik OON. Yang terakhir adalah analisis tabel alofon. Alofon, variasi atau realisasi fonem. Dalam tabel alofon terdapat fonem, suku kata terbuka, dan suku kata tertutup. Fonem A, suku kata terbuka, contohnya abon, abun, alas, dan alis. Dikatakan suku kata terbuka karena A dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, A dalam suku kata tertutup, contohnya gempal, jelang, lepat, murah, mudah, ramah, sedan, segan, dan watak. Dikatakan suku kata tertutup karena A diapit oleh huruf-huruf konsonan.
Fonem I, suku kata terbuka, contohnya bila, hari, hati, tiang, rima, sidang, dan silang. Dikatakan suku kata terbuka karena I didahului huruf konsonan. Selanjutnya, I dalam suku kata tertutup, contohnya petis, dan betis. Dikatakan suku kata tertutup karena I diapit oleh huruf-huruf konsonan. Fonem U, suku kata terbuka, contohnya cuka, cula, lupat, murah, mudah, rumah, tuang, utang, dan udang. Dikatakan suku kata terbuka karena U didahului huruf konsonan dan dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, U dalam suku kata tertutup, contohnya batuk, datuk, kaalung, dan karung. Dikatakan suku kata tertutup karena U diapit oleh huruf-huruf konsonan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Ibu Neneng Nurjana M. Hum yang telah memberikan tugas akhir seperti ini sehingga saya dapat berbagi ilmu kepada teman-teman yang menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.